Izinkan saya memulai dengan sebuah cerita nyata yang relevan dengan tema kita hari ini. Pada tahun 2004, kota New York menghadapi masalah besar terkait distribusi layanan publik, terutama di lingkungan yang kurang terlayani. Pemerintah kota kemudian mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Melalui program Community Boards, warga dari berbagai latar belakang diundang untuk berpartisipasi dalam rapat bulanan, di mana mereka bisa menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Setiap masukan dari warga dipertimbangkan secara serius dalam proses perencanaan kebijakan kota. Hasilnya, banyak keputusan penting yang lebih merata, seperti peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah yang sebelumnya terabaikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dan menciptakan kota yang lebih inklusif serta berkeadilan. Kemudian akan dilanjutkan dengan presentasi ini yang membahas tentang mewujudkan keadilan sosial melalui proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang merata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bertatap maya pada pagi hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan juga teman-teman atas antusiasme yang sangat luar biasa dari teman-teman telah meluangkan waktunya untuk menyimak video presentasi kelompok kami. Saya Khadijah sebagai moderator selama kurang lebih 30 menit ke depan dan rekan saya Ainun Awalia, Muhammad Jifri Nursyam, Nur Aisyah Ridwan, Tantiarsi Rista Tridana Lafra, Astrini, Ramzah, Nurul Aden, dan Rifan Arifki sebagai presenter. Selamat pagi, semangat pagi, berikut presentasi dari kelompok kami. Materi pertama terkait pengertian kebijakan publik akan dijelaskan oleh Ainun Awalia. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian. Kebijakan publik adalah proses pembuatan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya untuk menanggapi isu-isu yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Ini mencakup berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan keamanan, dan bertujuan untuk menciptakan perubahan yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat atau negara. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi kedua terkait pengaruh kebijakan publik di masyarakat akan dijelaskan oleh Muhammad Jifri Nursyam. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya itu tentang pengaruh kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Namun, prosesnya seringkali kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berbeda-beda dengan kepentingan yang mungkin bertentangan. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang terlibat serta kemampuan untuk bernegosiasi dan beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang kompleks. Untuk mencapai kebijakan publik yang efektif, analisis mendalam dan data yang akurat sangat penting di setiap tahap prosesnya. Ini mencakup identifikasi masalah, perumusan berbagai solusi, evaluasi dampaknya, hingga pelaksanaan dan pemantauan kebijakan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan warga sangat penting untuk memastikan semua perspektif terwakili dan berbagai kepentingan dapat diakomodasi. Selain itu, kebijakan yang fleksibel memungkinkan respon cepat terhadap perubahan kondisi atau umpan balik dari implementasi awal, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Aisyah Ridwan untuk melanjutkan pemaparan materi dari presenter kedua.
Keputusan kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat secara luas karena mereka membentuk aturan, regulasi, program, dan alokasi sumber daya yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana keputusan kebijakan publik dapat memengaruhi masyarakat. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Kedua, layanan publik. Ketiga, kesejahteraan sosial. Keempat, perlindungan lingkungan. Kelima, stabilitas keamanan. Keenam, inovasi dan pengembangan. Dan yang terakhir ada kualitas hidup. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi ketiga terkait proses pengambilan keputusan kebijakan publik akan dijelaskan oleh Tantri. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu pengenalan masalah atau isu yang perlu diatasi oleh kebijakan publik. Yang kedua, pengumpulan informasi, yang dimana mengumpulkan data dan informasi terkait untuk memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi. Yang ketiga, analisis masalah, yaitu menganalisis secara mendalam tentang akar penyebab masalah dan implikasinya terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang keempat, identifikasi solusi alternatif, yaitu penemuan berbagai opsi kebijakan yang dapat mengatasi masalah yang diidentifikasi. Yang kelima, evaluasi solusi, yaitu penilaian terhadap solusi alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan dampak lingkungan. Yang keenam, pemilihan kebijakan, yang dimana memilih kebijakan yang paling cocok berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan dengan menetapkan langkah-langkah spesifik, alokasi sumber daya, dan proses implementasi. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan serta evaluasi terhadap dampaknya yang diatasi masyarakat secara umum. Yang kesembilan, perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian ini dilakukan jika diperlukan, sehingga dapat memberikan hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Materi keempat terkait pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik akan dijelaskan oleh Asrini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, dari sini saya akan ambil alih. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik, di mana hal ini mempunyai 4 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengurangi ketidaksetaraan. Kebijakan yang adil membantu mengurangi kesenjangan sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mengurangi ketidaksetaraan bisa melibatkan berbagai langkah, seperti meningkatkan akses pendidikan, kesempatan kerja, serta layanan kesehatan yang merata. Kebijakan publik yang adil dan inklusif juga penting, bersama dengan upaya untuk mengatasi diskriminasi dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Yang kedua, memperkuat kebijakan yang berkelanjutan. Keadilan sosial memastikan bahwa kebijakan publik mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga tidak hanya menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat. Salah satu contoh kebijakan yang berkelanjutan adalah program pendidikan gratis atau subsidi pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, program ini membantu meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan dalam kesempatan belajar. Selain itu, kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat juga penting untuk menjaga keseimbangan ekologi jangka panjang, memastikan sumber daya alam tersedia secara merata untuk generasi kita yang akan datang. Yang ketiga, penguatan solidaritas sosial. Kebijakan yang adil dapat memperkuat solidaritas sosial dan kepercayaan antar warga, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan stabilitas masyarakat. Salah satu contoh penguatan solidaritas adalah melalui program-program komunitas yang mempromosikan kerjasama dan saling mendukung antar anggota masyarakat. Misalnya,
program bantuan makanan bagi keluarga yang membutuhkan, kegiatan gotong royong, atau penyelenggaraan acara-acara budaya yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan sosial. Dengan membangun hubungan yang kuat dan empati antar warga, solidaritas sosial dapat diperkuat, membantu mengatasi ketidaksetaraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kebijakan yang berkelanjutan. Keadilan sosial memastikan bahwa kebijakan publik mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga tidak hanya menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat. Nah, untuk memperkuat kebijakan yang berkelanjutan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan melakukan analisis yang komprehensif tentang dampak kebijakan tersebut. Kita bisa melakukannya dengan menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, konsultasi publik. Dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi kebijakan tersebut. Yang kedua, penelitian dan analisis. Kita bisa melakukannya dengan melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu yang relevan serta analisis dampak kebijakan jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga. Dengan cara mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang berkelanjutan. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan untuk mengidentifikasi area-area perbaikan. Yang kelima, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan yang berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mendukung implementasinya. Yang terakhir itu inovasi. Dengan cara mendorong inovasi dalam perumusan kebijakan untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat kebijakan yang berkelanjutan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, hanya sampai sini penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Materi kelima terkait akibat kebijakan yang tidak adil akan dijelaskan oleh Ramzah. Kepadanya kami persilahkan. Akibat kebijakan yang tidak adil. Yang pertama itu adanya diskriminasi. Kebijakan yang tidak adil dapat mendiskriminasi kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti minoritas etnis, agama, atau golongan ekonomi rendah, yang memperkuat ketidaksetaraan. Yang kedua, adanya polarisasi. Kebijakan yang tidak adil dapat meningkatkan polarisasi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, memperdalam perpecahan sosial, dan meningkatkan konflik. Yang ketiga, adanya ketidakpuasan masyarakat. Kebijakan yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Materi keenam terkait sikap kritis untuk mewujudkan keadilan sosial akan dijelaskan oleh Nurul Aden. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, sikap kritis untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dan diskusi terbuka, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam kebijakan pengembangan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya, memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan publik harus memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan masyarakat, serta memberikan prioritas pada kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Rifan Arifki untuk melanjutkan pemaparan materi dari presenter ke-7 tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saran untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi yang selanjutnya yaitu menunjuk distribusi sumber daya yang adil. Kebijakan publik harus memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur sistem pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan. Adapun beberapa faktor-faktor seperti yang pertama, yaitu kebutuhan. Orang yang memiliki kebutuhan lebih besar, seperti mereka yang hidup di dalam kemiskinan atau memiliki disabilitas, mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak. Yang kedua yaitu kontribusi. Distribusi juga dapat didasarkan pada kontribusi individu terhadap masyarakat, misalnya melalui pekerjaan atau pajak. Terus yang ketiga itu kesempatan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengakses sumber daya yang diperlukan, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu keadilan prosedural. Proses pengambilan keputusan mengenai distribusi sumber daya harus transparan, partisipatif, dan non-diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan kebijakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan publik harus diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesadaran lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kebijakan yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi presenter ke-8 tadi, dilanjutkan dengan mengakhiri presentasi kami. Sikap kritis untuk mewujudkan keadilan sosial juga dengan cara menerbitkan kebijakan yang berfokus pada masyarakat. Kebijakan publik itu harus mengembangkan kebijakan yang fokus pada masyarakat, seperti kebijakan yang fokus pada pengembangan masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengembangan kebijakan yang berbasis pada masyarakat ini melibatkan langkah-langkah seperti 1. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui konsultasi publik, survei, dan forum diskusi. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kedua, melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang rentang dan terpinggirkan. Kebijakan harus dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang ada. Ketiga, menjamin bahwa proses pembuatan kebijakan itu bersifat transparan dan pemerintah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, dengan cara meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Kebijakan publik itu harus meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kebijakan yang berbasis pada kerjasama dan kolaborasi, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengembangan. Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, pertama, membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Contohnya, pembangunan infrastruktur yang melibatkan perusahaan swasta dan pemerintahan lokal. Yang kedua, melibatkan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial. LSM seringkali memiliki keahlian dan jaringan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja masyarakat, pelatihan, dan juga penyediaan sumber daya yang diperlukan. Dari presentasi kami tadi, bisa disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk memastikan proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang adil dan merata. Ini adalah langkah krusial dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Kita semua berharap agar upaya ini terus ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak demi tercapainya tujuan bersama. Terima kasih atas atensi dan partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.